Dan pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang selalu percaya bahwa ketika Allah sudah belokkan hambanya menuju sesuatu, ketika Allah sedang gagalkan kita dalam hal yang kita inginkan, ketika Allah jatuhkan kita terhadap sesuatu yang ingin kita daki, ternyata ada hal lain. Bahwa Allah sedang mengarahkan kita menuju tujuan terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Enda Alifulo. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel ini, perkenalkan, nama aku Enda Alifulo dan kalian ada di YouTube channel ini untuk belajar. Baik teman-teman semua, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sangat mendukung aku. Terima kasih buat komentar positif dan juga pesan-pesan yang kalian kirim ke aku, baik itu lewat Instagram, Facebook, ataupun media sosial lain. Komentar di bawah semuanya yang sudah positif memberikan tanggapan terhadap video aku di cerita sebelumnya tentang kisah ketika aku mendapatkan nilai SKB tertinggi. Ternyata dari situ aku bisa simpulkan benar bahwa inspirasi, bahwa hikmah atau kebaikan itu bisa diambil dari siapapun tanpa peduli orangnya itu siapa, terkenal atau enggak, ternyata itu bisa diambil ya teman-teman. Termasuk dari komen-komen kalian tuh yang bilang bahwa semangat ketika lihat video aku, semangat ketika nonton video aku, bahkan ada banyak teman-teman yang asalnya sudah pesimis dengan SKB-nya, kemudian mulai semangat lagi untuk belajar dan percaya bahwa Allah sudah siapkan tujuan terbaik dalam hidup kita. Tugas kita adalah berusaha dan berjuang sekuat tenaga kita. Makasih banget untuk support-supportnya. Baik teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit cerita, berbagi pengalaman kembali. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi juga dan tentunya bisa mengingatkan kita juga terhadap hal-hal yang ya nanti kalian bisa ambil sendiri hikmah dari cerita yang mau aku sampaikan ini. Kisahnya adalah tentang ketika Allah menggagalkan apa yang sudah aku rencanakan. Baik, teman-teman pernah nggak menginginkan sesuatu, punya cita-cita atau harapan apapun itu yang sampai menggebu-gebu banget, dan itu nggak cuma angan-angan, tapi sama kalian juga dilakukan step-stepnya, dilakukan usaha-usaha yang sebegitu kerasnya untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Kalian letakkan itu dalam hari-hari kalian, setiap tidur, setiap doa, usaha, segalanya itu rasanya untuk menuju kepada tujuan yang kalian inginkan. Pasti pernah ya, karena semua orang itu hakikatnya adalah berusaha terhadap apa yang dia mau. Pernah kan? Tapi ketika sudah hampir sampai, udah tinggal keputusan aja, kemudian Allah gagalkan. Apa rasanya teman-teman? Sakit bukan? Marah? Yap, marah. Aku bahkan pernah marah sama Allah karena Allah gagalkan aku dengan tujuan yang aku mau teman-teman. Jadi ceritanya adalah ketika aku mulai masuk ke SMA di kelas 10 sampai kelas 12, aku selalu setting tujuan aku untuk sekolah itu endingnya adalah aku mau masuk ke jurusan tertentu. Jurusan yang memang benar-benar aku sudah siapkan dan aku udah sangat-sangat kerahkan kemampuan aku untuk ke situ. Aku setting semesta yang ada di sekitar aku untuk menuju ke situ. Misalnya ketika orang tanya di kelas 10, guru BK tanya, mau jadi apa, masa depannya kemana, kuliahnya kemana, aku selalu mau di jurusan itu. Teman-teman nanya bahkan sampai kelas 3 udah mau lulus itu juga aku selalu bilang, iya aku mau ke jurusan itu. Aku ngerasa bahwa semesta harus dukung aku. Usaha yang aku lakukan di sekolah adalah aku belajar bener-bener jadi juara umum di sekolah. Kemudian aku ikutin semua lomba yang bisa menunjang portofolio aku supaya aku bisa keterima di jurusan itu. Aku ikutin segalanya semampuku untuk bisa sampai di tujuan itu. Tapi ternyata Allah gagalkan. Proses penggagalannya dimulai dari ketika aku minta izin di kelas 12. Pada saat itu aku minta izin keluarga untuk aku mau daftar di jurusan ini nih, pendapatnya gimana. Keluarga izinkan, tapi dari raut wajahnya aku tahu bahwa mereka keberatan. Kenapa? Karena tujuan ini tuh rasanya sulit dijangkau oleh kondisi ekonomi keluarga aku. Kemudian, tapi mereka tidak pernah mematahkan usaha anaknya ini. Mereka silahkan aku berusaha sekuat mungkin, silahkan daftar aja. Sampai kemudian aku nekat untuk daftar di SNMPTN undangan pada saat itu. Prinsip aku adalah seperti ini, dibandingkan aku 10 tahun kemudian menyesal karena aku tidak pernah coba untuk daftar di jurusan itu, aku lebih baik daftar pada saat itu. Entah itu gagal, entah itu berhasil, yang penting aku coba dulu. Itu prinsip yang dipikirkan anak 18 tahun ketika lulus SMA pada tahun 2012.
Dan ternyata Allah gagalkan di SNPTN undangan. Menyerah? Tidak. Anak ini masih tetap egois dengan apa yang dia mau. Seperti yang aku bilang tadi, tujuan itu sudah kita setting 3 tahun, teman-teman. Nggak mungkin aku nyerah gitu aja dengan tujuan yang sudah aku mau. Maka, kesempatan kedua datang di SNPTN, tertulis. Kalau sekarang namanya SBMPTN. Aku daftar di tujuan itu, belajar juga, prosesnya juga aku lakuin. Tiba-tiba, pada saat pengumuman, Allah gagalkan lagi, teman-teman. 2 kali. Rasa-rasanya udah kayak yang, oh my god, teman-teman, aku sudah mulai dapet tempat kuliah. Bayangin itu bulan 5 sampai bulan 7, di 2 bulan itu aku nggak punya tempat bernaung. Istilahnya teman-teman aku yang ranking 2, 3, 4, dan seterusnya, mereka sudah memastikan diri mau kuliah di mana, kuliah jurusan apa. Aku masih ngawang-ngawang, aku masih gantung. Gara-gara Allah jatuhkan aku di pilihan yang aku mau itu tadi. Aku selalu bilang pada saat itu, Allah gagalkan aku, Allah jatuhkan aku. Allah nggak sayang sama aku. Bahkan aku sempat marah. Aku bahkan, namanya juga anak SMA ya, saking egoisnya sempat kayak yang, aduh nggak sholat, yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Sampai kemudian, aku marah, aku sedih, aku udah luapkan segalanya, dan cooling down. Mulai aku sadar bahwa ya udahlah, tawakal aja, terserah Allah mau kasih yang di mana. Aku yakin bahwa usahaku 3 tahun untuk mempersiapkan menuju apa yang aku mau ini, ketika emang ini nggak tercapai, setidaknya usaha itu nggak akan pernah sia-sia. Ya buktinya aku bisa jadi juara umum, itu kan juga prestasi dalam hidup. Kemudian ketika tawakal itu sudah kita lakukan, teman-teman, ternyata betul. Allah bukakan segalanya. Allah tunjukkan sesuatu yang ajaib. Anak yang asalnya tidak tahu di mana ini ngawang-ngawang, tiba-tiba di akhir bulan 7 Allah luluskan di 2 universitas. Which is itu adalah UPI, tempat aku belajar, dan IPB. Jadi ceritanya aku daftar beasiswa unggulan daerah, itu punyanya Kabupaten Siak, salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang kaya banget, dan mereka menyekolahkan siswa-siswa berprestasi. Kemudian setelah disekolahkan, mereka boleh pilih 5 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Siak itu. Ada UPI, ada IPB, ada ITB, ada UGM, dan juga ada ITS. Aku pilih IPB dan juga UPI. Kemudian di akhir bulan 7 ternyata Allah suguhkan itu. Ini hasil dari tawakalmu nih, barangkali seperti itu ya. Kamu mau pilih IPB atau kamu mau pilih UPI. IPB aku lulus di teknik sipil, dan UPI aku lulus di pendidikan matematika. Kemudian, karena aku sudah ngerasa dijatuhkan oleh Allah serendah-rendahnya ketika egoku aku tinggi-tinggikan, aku mau 7 jurusan yang aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, dari kelas 10 aku bangun tangga. Yang notabene tangga itu untuk mencapai apa yang aku mau, ternyata Allah gagalkan. Di akhir bulan 7 itu aku langsung berserah. Aku serahkan semua keputusan kepada keluarga. Terserah orang tua mau pilih mana, mau di jurusan teknik sipil atau mau di jurusan pendidikan matematika. Kemudian mereka memutuskan untuk, oke, di pendidikan matematika UPI aja. Oke, aku yakin dan aku percaya bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Ketika orang tua sudah ridho untuk, oke, di UPI aja, maka aku yakin akan ada kebersamaan Allah bersama di jalanku ketika aku menuju kampus pendidikan Indonesia ini. Maka, anak yang juara umum ini, yang asalnya sudah egois mau ke sini, yang asalnya membangun semestanya mau ke jurusan yang kita mau, jurusan yang memang benar-benar kita inginkan, membangun portofolionya sepositif mungkin agar bisa menunjang dia mencapai tujuan yang dia mau, kemudian Allah gagalkan 2 kali, egonya tetap muncul, diusahakan terus, ternyata pada akhirnya pasrah dengan kehendak Allah. Pasrah dengan apa yang terbaik aja. Akhirnya pada tahun 2012 aku mulai kuliah di jurusan pendidikan matematika Universitas Pendidikan Indonesia, sampai tahun 2016 aku berhasil lulus. Ternyata teman-teman benar bahwa segala hal itu tergantung pola pikir kita. Aku bersyukur ketika aku sudah masuk ke jurusan itu dan aku segera move on. Aku percaya bahwa usaha yang aku siapkan 3 tahun di SMA itu juga nggak akan sia-sia. Pasti akan ada dampaknya dalam hidup ke depannya. Minimal pada saat itu aku jadi juara umum, aku dapat prestasi, aku bisa isi portofolio, dan aku juga punya pengalaman ngikutin berbagai lomba. Di kuliah juga aku tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Maka kuliah aku penuh dengan berbagai hal yang bisa aku lakukan. Jadi ketika pada tahun 2012 sampai 2016 aku kuliah di jurusan pendidikan matematika, aku nggak setengah-setengah. Ya udah, kalau misalnya kita udah kejebur, sekalian berenang, sekalian kita ambil ikan, ambil kerang, ambil mutiara, ambil apapun yang bisa kita ambil.
Maka di jurusan pendidikan matematika ini aku berhasil survive. 2012 sampai 2016 ada banyak hal yang bisa aku ciptakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Aku berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di jurusan pendidikan matematika. Kemudian aku juga ikut berbagai organisasi, dan aku, kalau kalian teman-teman udah ikutin aku di Instagram, kalian tahu di profil aku itu ada, aku adalah founder PPBS_UPI. PPBS UPI itu adalah Putra Putri Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, which is itu adalah sebuah organisasi duta kampus yang aku bangun, aku sebagai foundernya, berdiri dari 2014 dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis untuk menghebatkan orang-orang di UPI, mahasiswa-mahasiswa di UPI untuk bisa kita sama-sama berbagi kepositifan prinsip keluarga ini seperti itu. Kemudian aku berhasil lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2016, dan yang paling aku tidak pernah sangka adalah aku dapat supervisor pembimbing yang luar biasa. Sampai di tahun 2016 ketika aku lulus, aku dapat bonus. Aku di usia 22 tahun mendapatkan hak kekayaan intelektual pertama aku dalam hidup, teman-teman. Itu rasanya, oh my god, ternyata ini ya ending dari apa yang aku tadi rasakan, bahwa diambang-ambang, dijatuhkan. Ternyata ada hal lain yang sedang Allah siapkan untuk aku. Jadi bayangkan kalau misalnya Allah tidak arahkan aku di jurusan pendidikan matematika ini, barangkali aku tidak akan mencapai prestasi-prestasi yang selama ini aku nggak pernah sangka. Yang paling bikin aku wow itu adalah haki itu loh, teman-teman. Ternyata di 22 tahun berhasil dapat hak kekayaan intelektual tuh wow gitu loh. Aku berhasil membuat buku ajar matematika untuk teman-teman kita yang tunarungu. Itu rasanya wow banget. Aku di situ belajar pengalaman baru, belajar bahasa isyarat. Kemudian aku mengajarkan mereka matematika dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahkan ketika aku sidang skripsi tentang penelitian aku itu, dosen-dosen itu amazed dengan apa yang aku berhasil telurkan di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di Departemen Pendidikan Matematika, karena ini untuk pertama kalinya tunarungu diangkat untuk menjadi sebuah penelitian di pendidikan matematika. Jadi ada banyak hal yang ternyata bisa aku mulai dari sebuah perjalanan yang awalnya aku kira adalah perjalanan pelarian. Maka teman-teman, bahkan untuk sebuah usaha yang sudah sangat kita inginkan, sudah sangat kita dambakan, sangat kita semogakan, kita bangun melalui semesta, doa, usaha, semuanya kita tujukan, Allah bisa gagalkan. Contohnya aja aku menginginkan kuliah di jurusan tertentu, maka aku setting dari aku kelas 10 itu di depan mata aku. Aku mau ke jurusan ini, aku mau mencapai di tujuan ini, apapun usahanya aku harus lakukan dan aku harus sampai di situ. Maka aku kerahkan kekuatan aku sekuat tenaga, semampu dan sebisaku aku menuju ke jurusan itu. Aku menuju kepada tujuan yang aku mau itu dengan sekuat tenaga. Bayangin ketika kita sedang sekuat tenaga, tiba-tiba Allah ngerasa itu bukan tujuan terbaik kita dan Allah belokkan. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Kita lagi sekuat tenaga, Allah belokkan. Rasanya apa? Sakit ya. Dan kebanyakan kita lebih mengingat rasa sakitnya. Bahwa ya Rob, kenapa? Kenapa aku digagalkan? Ya Rob, kenapa aku digagalkan? Sakit. Kadang kita lupa bahwa proses penggagalan ini adalah bagian dari pembelokan. Allah sedang arahkan kita untuk menuju tujuan terbaik dalam hidup kita. Maka gimana caranya supaya ketika Allah belokkan gak terlalu sakit, nggak mengupat-upat, nggak marah, bahkan sampai sebel dengan Allah? Gimana caranya? Setting tujuan itu di hadapan kita, kerahkan usaha terbaik kita, lakukan dengan sekuat tenaga kita, tapi bertawakalah. Tawakal itu melenturkan segalanya. Maka ketika Allah belokkan kita menuju tujuan terbaik kita yang bukan ada di depan kita, Allah belokkan. Ketika kita bertawakal, ketika kita melenturkan diri, kita akan menjadi pribadi yang berlapang dada dan menerima segala keputusan Allah dengan bijaksana. Dan pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang selalu percaya bahwa ketika Allah sudah belokkan hambanya menuju sesuatu, ketika Allah sedang gagalkan kita dalam hal yang kita inginkan, ketika Allah jatuhkan kita terhadap sesuatu yang ingin kita daki, ternyata ada hal lain. Bahwa Allah sedang mengarahkan kita menuju tujuan terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Maka teman-teman semua, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Aku doakan mudah-mudahan kita sama-sama menjadi pribadi yang selalu positif, pribadi yang selalu berusaha, dan pribadi yang selalu bersyukur, dan tentunya pribadi dewasa yang tawakal. Jangan contoh aku yang ketika di masa-masa remaja, ketika gagal, sempat marah, sebel, mengupat, bahkan sampai
menjauh dari Allah itu jangan sampai dilakukan teman-teman. Karena ya pada saat itu diri ini masih remaja yang penuh dengan egoisme tinggi, setinggi-tingginya ngerasa bahwa direndahkan, dijatuhkan itu sakit, yang kayak gitu-gitu. Terlalu fokus dengan rasa sakit sampai lupa bahwa proses pembelokan yang menyebabkan rasa sakit ini adalah proses di mana Allah sedang mengantarkan kita menuju tujuan terbaik kita. Dan kemudian teman-teman, aku tidak bosan-bosannya untuk ingatkan kalian semua untuk terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Mudahkan setiap urusan orang-orang di sekitar kalian. Jangan pernah mempersulit orang. Agar apa? Agar Allah juga baik sama kita dan Allah juga mudahkan urusan-urusan kita. Karena kita selalu butuh kebaikan Allah. Kita selalu butuh kemudahan Allah dalam segala urusan-urusan kita. Maka mari kita merayu Allah. Mari kita merayu semesta dengan terus berbuat baik dan berbuat hal-hal positif untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah bantu aku dan dukung aku. Sekali lagi aku minta tolong kalian semua untuk terus support channel ini dengan cara subscribe. Boleh nyalakan loncengnya juga. Kemudian aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku dengan cara share video yang ada di channel ini. Terserah mau video yang mana yang kalian rasa efek kepositifannya bisa dirasakan orang-orang di sekitar kalian. Supaya kita sama-sama berbagi kepositifan dan berbagi kebaikan. Agar Allah berpositif dan berbaik hati pula kepada kita. Maka mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang aku ceritakan sama kalian semua bisa kalian ambil hikmahnya, dan dari cerita ini kalian juga bisa ambil inspirasi, bisa mengambil pelajaran juga, dan banyak hal-hal positif serta meninggalkan hal-hal negatif yang aku pernah lakukan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi pribadi yang positif dan pribadi yang terus berbenah dalam hidup kita. Aku doakan kita sama-sama sukses. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.